Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali, wani. Biar kabar dulur-dulurku, Bonik dan Bonita, Papa Romeo harap dulur-dulur tetap sehat selalu dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah. Dan pada kesempatan kali ini, Papa Romeo akan membuka satu forum diskusi. Maybe dulur-dulur mungkin kemarin malam sudah melihat bagaimana salah satu media besar di Surabaya, Jawa Timur, bahkan Indonesia mengaitkan David da Silva dengan Borneo FC. Dan pagi ini tadi juga sudah banyak sekali akun-akun media sosial bonek yang menyampaikan bahwa David da Silva akan bergabung dengan Borneo FC. Nah, kurang lebih siang tadi Papa Romeo juga di-mention oleh salah satu subscriber dari Papa Romeo, mohon untuk dicari fakta dan kebenarannya. Nah, untuk mencari suatu fakta dan kebenaran memang yang tahu hanya klub Persebaya, kemudian agent, dan David da Silva itu sendiri. Jadi fakta akan sulit terungkap, namun rekam jejaknya memprediksi hal tersebut mungkin itu bisa Papa Romeo melakukan. Istilahnya kita menganalisa bagaimana kemungkinan kebenaran dari pemberitaan tersebut. Oke. Mungkin dulur-dulur ingat pertandingan antara Persebaya versus Borneo FC musim 2019, kurang lebih jika tidak salah itu di bulan Oktober. Dan pada saat itu pertandingan berakhir dengan skor kacamata Persebaya 0, Borneo FC 0. Dan pada saat itu Persebaya dilatih oleh Wolfgang Pikal dan Borneo FC masih dibesut oleh Mario Gomez. Dan mungkin itu tidak terekam karena ketika kita lihat di TV, dan pada saat itu jika tidak salah Papa Romeo langsung datang ke stadion, hanya fokus dalam pertandingan dengan kekecewaan skor berakhir imbang kacamata. Namun fakta menarik terungkap dari salah satu YouTuber yang menjadi panutan dari Papa Romeo, yaitu Kang Imul Pengen Sukses, berhasil mengcapture Mario Gomez meminta ke David da Silva bajunya. Artinya apa? Mario Gomez adalah pengagum dari David da Silva. Dan Papa Romeo punya cuplikannya, video dari Imul Pengen Sukses, dan Papa Romeo secara resmi sudah minta izin langsung, dan berikut ini adalah videonya. So, bagaimana pendapat dulur ketika melihat cuplikan video tersebut? Apabila dulur ingin melihat video lengkapnya, nanti link Papa Romeo sertakan di deskripsi video ini. Ya, ketika kita lihat bahwa Mario Gomez memang mengagumi David da Silva, dan saya pikir Mario akan mencoba untuk memanfaatkan kesempatan ini, meraih apa yang diinginkan, yaitu David da Silva. Kita tahu bahwa Aaron Williams sudah sepakat dengan renegosiasi kontrak, dan hari ini dikabarkan sudah berada di Surabaya. Kemudian Mahmud Eid, ketika kita lihat headline Jawa Post pada hari ini, sudah sepakat untuk renegosiasi kontrak. Artinya akan bergabung dengan Persebaya kurang lebih 1 minggu ke depan, dan tersisa hanya David da Silva. Ketika dulu lihat podcast dari Tribun Kidul, di mana ada Pak Chandra Wahyudi di sana, menyampaikan bahwa Persebaya berusaha mati-matian untuk mempertahankan pemain-pemain asingnya. Terbukti seperti yang saya sebutkan tadi, Aaron Williams, Mahmud Eid telah terkonfirmasi untuk bertahan di Persebaya.
which is good karena kita punya Mahmud Eid itu opsinya bisa menjadi penyerang tengah, tapi posisi aslinya memang berada di penyerang sayap, baik kiri atau kanan. Nah, ada celetukan lantas bagaimana dengan David da Silva? Kami akan berupaya mati-matian. Namun di dalam proses negosiasi pasti akan ada tarik ulur. Dan ketika sepakat maka dia akan firm bermain di Persebaya. Tapi ketika tidak sepakat maka ya Persebaya akan tetap berjalan. Ada tanpa David da Silva. Artinya bahkan disebutkan oleh host pemain sementara Persebaya selamanya. Dan ketika kita lihat konfirmasi dari Coach Aji Santoso, ini tadi disampaikan bahwa jadi di sini di headline oleh salah satu akun Dul Bonek bahwa Persebaya terancam kehilangan David da Silva dan begini adalah komentar dari Aji Santoso. Bagi saya kalau David datang itu baik. Seandainya keputusan kedua belah pihak berarti antara Persebaya dengan David da Silva tidak menemukan kata sepakat, bagi saya akan tetap jalan. Tidak mungkin dengan waktu mepet dan waktu sempit saya menunggu. Jadi nggak mungkin. Jadi istilahnya Persebaya akan tetap jalan ada atau tanpa David da Silva. Namun saya tahu bahwa dulur sekalian, termasuk Papa Romeo tetap berharap bahwa David da Silva tetap bermain untuk Persebaya. Namun kembali lagi yang mengetahui dapur dari Persebaya ya Persebaya sendiri. Artinya saat ini memang kondisinya sudah berbeda. Target saya pikir awalnya itu menjadi juara, saat ini mungkin dengan kondisi luar biasa saat ini keuangan akan tergerus. Ketika dipaksakan, kita tahu bagaimana Kalteng Putra, ada salah satu pemain yang gajinya tidak terbayar. Nah itu kan jangan sampai seperti itu. Itu gaji tahun kemarin. Nah kita tidak meminta Persebaya terseok-seok seperti itu. Yang paling utama adalah Persebaya. Karena ketika Persebaya baik, Persebaya mampu kokoh dalam kondisi seperti ini, saya yakin tahun depan atau tahun-tahun berikutnya kita masih bisa menetapkan target tersebut, yaitu juara. Tenang saja, hanya butuh waktu, percaya proses. Dan ketika David da Silva tidak deal dengan Persebaya, maka David tidak akan serta-merta bergabung dengan Borneo FC. Karena ketika Papa Romeo coba pelajari regulasinya, bahwa klub-klub itu diberikan kesempatan untuk renegosiasi kontrak pemain yang ada. Tapi ketika ada salah satu pemain tidak sepakat, maka Persebaya akan bermain dengan komposisi yang ada. Artinya nih, ketika David tidak ada, maka Persebaya tidak bisa membeli pemain. Tapi nanti ketika bursa transfer dibuka, itu tepatnya pada tanggal 8 Desember sampai 23 Desember. Nah, disitulah Persebaya bisa membeli pemain. Sebaliknya juga Borneo FC tidak serta-merta bisa mendapatkan David da Silva ketika David tidak memperpanjang kontrak di Persebaya. Tapi nanti David baru bisa didapatkan pada tanggal 8 Agustus sampai 8 Desember sampai dengan 23 Desember. Ya kita tahu bahwa di Borneo FC ada sahabat dari David da Silva yang bermain di Persebaya musim lalu, Diogo Campos. Jadi analisa Papa Romeo hanya bisa sampai di sini. Pertama adalah bahwa Mario Gomez adalah salah satu pengagum striker Persebaya David da Silva. Itu yang pertama. Yang kedua, Mario Gomez juga sudah menyaksikan langsung klubnya ketika membesut Arema FC melihat aksi suluran dari David da Silva. Jadi, apakah betul sih Pak rumor tersebut? Ketika kita melihat dua fakta tersebut, saya pikir ya ini bukan isu yang dihembuskan tahu-tahu hilang. Jadi pasti Mario Gomez akan mati-matian untuk merebut David da Silva
dari Persebaya. Itu kesimpulan dari Papa Romeo. Tetapi ketika dulur-dulur punya kesimpulan pribadi, Papa Romeo ajak untuk dulur-dulur untuk komen di kolom komentar. Kita akan berdiskusi di sana. Formatnya ini diskusi, tidak ada benar, tidak ada salah. Satu, kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagaimana kita lebih kritis terhadap Persebaya Surabaya, dan Papa Romeo mengajak dulur-dulur yang menyaksikan pada saat ini. Mungkin sekian vlog dari Papa Romeo. Apabila dulur-dulur suka dengan konten ini, menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dulur-dulur, ojo sekel-sekelur, di subscribe, like, komen, dan share. Semua itu gratis dulur, tidak ada yang berbayar, dan bunyikan loncengnya. Dengan dulur-dulur mensubscribe channel Papa Romeo, berarti dulur-dulur mensupport channel ini untuk tetap bertahan di Lantika YouTube. Akhir kata dari Papa Romeo, keep support, keep watching, stay tuned everywhere, anywhere. Salam satu nyali, Wani.